Siapa yang minta kepada Allah langsung dikasih itu siapa? Coba siapa? Tidak ada, ya kan? Makanya apa? Mintalah padaku. Maksudnya karena yang tahu kebutuhan ya aku. Mau bertanya pada Bapak Bina, setelah mengerti dalam kehidupan kita kan diharuskan binalah rukun, kita harus rukun. Yang saya pertanyakan, setelah rukun tersebut atau bisa membina diri kita untuk melantara atau doa itu termasuknya untuk menyatukan diri itu gimana? Ya, pengertian rukun itu gini. Di antara empat itu salah satu enggak ada bunyinya, enggak bunyi. Artinya dalam sebuah asma Allah sendiri, ya kan? Kalau enggak salah satu atau beberapa anggota yang kita rukun enggak jadi asma Allah. Tuh, karena ada yang enggak rukun. Karena asma Allah itu lambangnya ya kerukunan di situ. Seia dan sekata. Tuhan bisa kita sebut Allah itu karena rukun. Begitu Allahu Akbar, belakang ikut semua. Baru bisa kesebut. Jadi kalau tentang masalah doa dan sebagainya, rukun yang penting. Bisa merukunkan apa? Kita sendiri. Apanya? Keinginan. Keinginan, ya maksudnya kan satu kalau kita berdoa kita harus tahu keinginan kita apa. Kan aku. Ya kan? Keinginan aku kan kudu ngerti. Lah wong donga orang doa keinginan kan donga apa? Ya kan? Doa apa? Karena kita nggak tahu. Ya kan? Doa ya harus kita ketahui, ya kan? Kalau kita kan berarti semua. Nah, kalau aku ya aku sendiri loh. Kebutuhan aku sendiri. Karena yang memenuhi kebutuhan aku ya saya sendiri. Di situ. Mau bertanya pada Bang Bina, ayat yang pertama turun Rasulullah adalah Iqra. Lah, untuk pengertian orang pada umumnya kan itu taunya kan bacalah, artinya membaca Al-Quran. Terus tadi dijelaskan bahwa dibaca, dijiwai, dan dirasakan. Yang mau saya tanyakan adalah yang tiga tersebut tadi Pak. Pengertiannya itu seperti apa? Ya, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama namanya Iqra, bacalah. Padahal pada waktu itu enggak ada Al-Quran gitu kan. Nah, Rasulullah membaca ayat yang hidup. Ya. Membaca ayat yang hidup atau situasi dan kondisi pada waktu itu, ya kan. Nah, maka dijiwai, artinya dijiwai itu apa? Dipikirkan malah dengan jiwa, ya kan, dimasukkan ke dalam jiwa. Mencari jalan keluarnya supaya apa? Ya kan, lingkungan dan pengikutnya itu apa? Aman untuk menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Terus apa? Dibaca, dijiwai dan dirasakan. Artinya apa? Kebersamaan dengan rasa. Ayo kita laksanakan
bersama. Makanya Iqra itu ayat yang pertama itu disuruh dilakukan bersama. Nah kalau tidak bersama ngapain Rasulullah ngomong? Saya dapat petunjuk dari Allah melalui Jibril. Tapi disampaikan enggak kepada umatnya? Ya makanya kan disuruh dilakukan bersama. Maksudnya itu. Ya kan? Mau melanjut pertanyaan, Bah, untuk lebih jelas lagi tentang sebuah kerukunan dalam diri menghasilkan perintah nyatu atau manusia adalah pelantara nyatu. Apakah yang dimaksud aku itu adalah dalam hasil dari sebuah kerukunan tersebut atau adalah nalar, perintahnya nalar atau gimana? Kata aku itu ini, kebutuhan kita ya yang ngerti siapa? Aku, ya kan? Kalau diri pasti ada kitanya kan berarti bersama dong, ya kan? Kalau aku kan berarti kebutuhan kita, kebutuhan diri apa? Diri pribadi. Yang bisa memenuhi siapa? Diri pribadi. Ya aku loh, ya kan? Maksudnya kan di dalam diri manusia kan ada yang namanya nafsu atau hasrat ya, Bah, agar kita itu tidak terjerembab dari sebuah celaka atau sengsara kan mungkin agar kita mengerti aku tersebut itu apa dari kesatuan yang hasil dari sebuah nalar. Jadi gini, kata aku itu adalah satu kesatuan dari empat nafsu itu, ya kan? Kalau kita berbicara satu nafsu itu bukan dinamakan aku, ya kan? Tapi karena satu kesatuan maka diasmakan aku. Kenapa bilang aku? Karena yang jelas yang punya keinginan ya aku. Yang punya tujuan aku, ya kan? Di situ, ya kan? Yang punya misi ya aku. Tuh. Oke, melanjut pertanyaan tadi di awal pertanyaan oleh saudara kita tentang syariat tarekat hakikat dan ma'rifat itu sendiri di dalam sebuah kehidupan beragama. Sebenarnya ya istilah keempat tersebut syariat tarekat hakikat ma'rifat itu berasal dari mana? Yang dikatakan syariat tarekat hakikat ma'rifat itu dari mana? Ingin tahu dari mana? Tadi kan sudah dijelaskan. Orang yang mempelajari agama ya itu sudah bingung, mentok. Artinya apa? Dia sudah ngerti Quran, hadis, bahkan dalil dan sebagainya sudah tahulah semuanya, sudah melaksanakan lengkap lah tentang masalah agama, ya kan? Dia mau apa lagi? Bikin apa? Ide sendiri, tafsir sendiri, ya kan? Atau bikin apalah, ya kan di situ. Akhirnya karena mereka tidak tahu, ya kan, tentang masalah asma yang 4 ini, maka benturan. Ada yang mengatakan sesat, ada yang mengatakan ini A, B, C dan lain-lain lah, gitu ya kan. Karena mereka itu pengertian agama itu dibolak-balik dan sebagainya. Bukan itu sebetulnya agama itu. Ya. Agama dibolak-balik, bukan. Itu salah. Agama itu adalah menuju manusia menjadi budi pekerti. Manusia yang menjadi orang yang mengerti, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, termasuk agama yang lain. Gak memandang suku,
budaya, negara, dan tidak memandang itu. Karena kita sesama manusia saling menghormati. Itulah tujuan daripada agama. Adapun mereka berkiblat kepada Tuhannya siapa, ya kan? Itu hak mereka masing-masing dan nggak perlu dibicarakan lagi. Oh saya sholatnya begini, oh enggak saya sholatnya begini. Itu orang bodoh. Jadi kalau orang yang beragama terus menyalahkan orang lain, bahkan orang yang beragama agamanya satu saja, terus menyalahkan yang lain juga, itu bukan orang yang beragama. Orang yang beragama tapi bodoh, ya kan? Agama nggak ngajarin gitu. Setelah kamu mengerti agama, maka jalankan budi pekerti, sopan santun antar sesamanya, hormati kedua orang tua, hormati hukum negara. Enak kita hidup. Nanti manusia akhirnya kembali kepada kesadaran. Kenapa orang bisa menghina orang? Kenapa orang bisa marahin orang? Karena disebabkan apa? Kita semua tidak menghormati. Kalau kita menghormati, menghargai antar sesama, siapa sih yang mau memusuhi kita? Gak ada kok. Tujuan daripada agama itu untuk mencintai damai. Rasa damai antar sesamanya. Makanya agama Islam dikatakan apa? Agama apa? Rahmatan lil alamin. Ya itu. Kok yang kita ributkan itu tata cara sholatnya, tata cara baca Qur'annya, tata cara perbedaan daripada sholat subuhnya dan sebagainya. Itu enggak penting. Atau pakaian dan sebagainya. Yang penting adalah isi daripada hasil kita mempelajari agama, yaitu budi pekerti. Nah karena orang tidak mempelajari budi pekerti, ya melakukan ibadah ya ribut juga iya akhirnya. Saling membenci pun iya akhirnya. Rasa tenggang rasa, kerukunan itu enggak ada. Terus dibilang orang yang beragama, menurut saya tidak kalau orang yang seperti itu. Sekalipun dia ibadahnya, sholatnya enggak bolong, tapi wataknya seperti itu, bukan orang yang beragama. Nah mereka menjalankan agama itu hanya tafsir saja. Maka yang dituju dalam penyembahan atau dan sebagainya itu angan-angan, nggak ada tujuan. Bahkan belajar agama pun nggak ada tujuannya. Mau pertanyaan Pak. Minta penjelasan yang dimaksud. Datanglah padaku, niscaya aku beri. Ya, saya tahu maksudnya. Datanglah padaku dengan secara langsung mintanya kepada Allah, ya kan. Ya, jadi gini. Ini saya terang-terangan aja. Siapa yang minta kepada Allah langsung dikasih itu siapa? Coba siapa? Tidak ada, ya kan? Makanya mintalah padaku. Maksudnya karena yang tahu kebutuhan ya aku. Di situ. Makanya mintalah padaku karena yang ngerti kebutuhannya aku. Nah kalau kaitan dengan mintalah padaku nggak ada urusan dengan Allah. Karena Allah itu adalah dalam konsep agama. Ada ini Pak, istilah Allah itu tempat untuk meminta, tempat untuk mengadu dan sebagainya. Ya, ngerti, ya kan? Tempat meminta, tempat mengadu kan bagi orang-orang yang yang mengenal agama. Dia
angan-angan, meminta saja nggak dikasih. Nah kalau kita mau minta, ya padaku. Nah kalau diminta kepadaku, ya kan, kita umpamanya butuh sesuatu, mintalah padaku, apa namanya, uang atau apa ya kerja, akhirnya nanti dikasih. Terus tanya tadi, awalnya di mana? Awalnya menyertainya. Selalu. Allah itu hanya menyertai, menemani. Ya kan? Kan di empat. Gak lepas. Salah satunya gak lepas. Maka apa? Menemani. Makanya dikatakan kasih dan sayang. Allah itu kasih sayang. Tapi bagi orang yang tahu Allah. Kalau yang gak tahu Allah, ya angan-angan. Ya kan? Akhirnya jawabannya insya Allah. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya apa? Mengenai mintalah padaku niscaya aku beri. Dalam konsep agama, manusia itu hanya bisa berusaha, Allah lah yang menentukan. Ya, Allah lah yang menghendaki dalam kita berdoa ya Pak ya. Itu mohon penjelasannya Pak. Yang pertama dari agama, sudut pandang agama. Kalau kita bicara sudut pandang agama, kalau kita minta, ya minta kepada Allah, ya kan? Berdoa juga pada Allah, mengadu juga pada Allah, Iya. ya kan? Sudut pandang agama. Bahkan manusia yang berusaha, Allah yang menentukan, ya kan? Dari sudut agama. Dari sudut aku, ya. Lain loh, di luar agama loh, di luar agama. Ya kan? Yang menentukan ya aku, karena yang ngerti keinginannya aku, ya kan? Yang ngerti kebutuhannya ya aku. Yang mengabulkan juga ya aku. Di luar daripada agama. Konsep agama. Tuh. Karena aku itu di dalam suatu ajaran agama enggak ada. Ya kan? Iya. Di situ. Nah, kalau di dalam agama kita hanya melihat dari sesuatu keyakinan. Karena keyakinan kita kepada Allah, maka mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Iya. Ya kan? Kita berusaha yang Allah yang menentukan. Karena kita yakin kepada Allah. Tapi kembali kepada kehidupan di luar daripada agama. Konsep sudut pandang agama, ya kan? Ilmiahnya. Ya kan? Minta padaku, yang mengabulkan ya aku, yang mendapatkan ya aku, yang merasakan ya aku. Untuk contoh, ente kerja, ya, manggung. Sing diperintah siapa? Diri, aku. Ya. Iya. Ya kan, sing perintah Gusti Allah Butuh. Ya kan? Yang pertama. Iya. Yang nyuruh bukan Allah. Sing jalanan apa? Jalannya aku. Ya kan? Yang terima bayaran siapa? Aku. Ya kan? Yang merasakan bayaran siapa? Aku. Udah selesai. Ya kan? Berarti yang menghendaki aku ya Pak? Apanya? Bukan yang menghendaki, yang nyuruh. Berarti aku yang menjalani. Ya, situ. Ini sudut pandang ilmiahnya, ilmiah bisa dipertanggungjawabkan masalahnya secara kasat mata, ya kan? Dan ilmiahnya juga tuh, ya kan? Nah kalau umpamanya masalah Allah, nggak boleh masalahnya. Eril gun manggung, gitar, ya kan? Umpamanya main bass, gibur, ya kan? Wong dilarang di agama kok. Oh iya. Iya. Ya kan?
Orang nonton organ, orkes dan sebagainya kan dikatakan haram. Berarti Allah kan nggak nyuruh. Ya enggak? Iya. Makanya yang nyuruh siapa? Bukan Allah. Allah bukan Allah. Ya. Siapa? Bose. Ya kan? Di situ. Iya. Ya iyalah. Gitu. Nah justru kalau dari situlah kita bisa mengerti budi pekerti. Oh saya disuruh bosnya. Nah karena kita sering disuruh bosnya, terus mendapatkan bayarannya, bagaimana sikap kita kepada bosnya? Budi pekerti. Nah itulah belajar dari situ. Nah kalau dari sudut pandang agama ya nggak masuk lah. Allah nggak nyuruh bawa biduan. Iya. Ya kan? Tuh. Makanya kalau kita kerjanya di tempat hiburan, artinya orkes, jangan minta kepada Allah, dosa. Minta. Ya kan? Di situ. Iya. Ya kan? Mintanya sama bosnya ya. Iyalah. Masuk akal lah orang. Masuk akal. Ya Berarti iyalah. kalau secara ilmiah pun dalam kehidupan itu nyatanya nggak melibatkan Allah itu ya Pak ya? Ya nggak melibatkan, Iya. kan otomatis. Otomatis. Loh. Kalau melibatkan berarti dia tidak otomatis loh. Iya. Maksud, paham belum maksudnya? Berarti hanya sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu iya. Tapi kalau otomatis itu berarti apa? Sudah. Gak usah disebut, Iya. ya kan? Sudah terlibat. Langsung Keyakinan. keyakinan. Tuh. Jadi kalau keyakinan dan disebut itu berbeda. Oh. Terima kasih untuk sahabatku semuanya yang sudah terus menonton video kami ini. Jangan lupa tetap dukungannya dengan tekan like, subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk terus melanjutkan video berikutnya.